Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa, Muridku Adalah Penjahat part ke-32. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Sein yang tengah dihukum untuk mengurung diri di gua refleksi karena kesalahan yang tidak jelas oleh Luzhou. Ia terkejut saat melihat kondisi Tianxin yang memburuk. Kulitnya pucat dan bahkan rambutnya memutih, menjadi seputih batu giok. Dia mengerutkan alisnya saat ia berpikir, apa yang sedang terjadi? Bagaimanapun, itu sangat tidak normal. Zhou Yue yang terkejut juga penasaran, apa yang terjadi dengan Tianxin, yang tiba-tiba menjadi pucat pasi. Sein mengatakan bahwa ia juga tidak yakin. Ia belum pernah melihat yang seperti itu. Tianxin tampaknya tidak terluka, dan ini bukan efek sisa dari kehilangan basis kultivasi. Sein menunjuk ke arah kulit Tianxin dengan matanya. Tidak ada kerutan di kulitnya. Itu halus seperti sepotong batu giok putih. Dia juga bingung mengapa dia tidak sadarkan diri. Sein segera keluar dari dalam gua refleksi dan meminta untuk Zhou Yue menjaga Tianxin. Ia akan memohon belas kasihan dari master mereka. Zhou Yue sedikit khawatir karena Tianxin telah melakukan dosa besar. Bagaimana jika master mereka tidak peduli dengan Tianxin? Zhou Yue sedikit khawatir juga. Dia merasa ada hal lain yang terjadi selain dari basis kultivasinya yang telah dinonaktifkan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa itu berbahaya. Sein tidak membuang waktu dan melesat keluar dari gua refleksi. Ketika dia melihat beberapa kultivator wanita dari Moon Palace bergegas, dia memanggil salah satu dari mereka untuk menyiapkan tandu. Salah seorang wanita menanyakan alasannya, tapi Sein meminta untuk melakukan apa yang ia katakan. Ming Sein tidak punya waktu untuk menjelaskan dirinya kepada mereka. Para kultivator wanita dari Moon Palace telah merawat gunung Jinting akhir-akhir ini. Selain memperbaiki bangunan yang rusak, mereka tinggal di pavilion barat Evil Sky Pavilion. Meskipun mereka merasa penjahat dari Evil Sky Pavilion itu eksentrik, itu baik-baik saja selama mereka bisa menjaga kehidupan mereka tetap aman. Mereka tentu saja melaksanakan perintah Sein. Kembali di Evil Sky Pavilion, terlihat Luzhou dan juga Yuan Er tengah asik memakan buah semangka. Luzhou masih memikirkan tentang Sein yang sepertinya tidak puas dengan hukuman yang didapatkan. Dan juga karena hal itu, Luzhou tidak mendapatkan merit point. Sein tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia dengan cepat berlutut di lantai dan membenturkan kepalanya memecah semangka itu mengatakan bahwa Tianxin sedang sekarat. Itu saja yang dia katakan. Dia tidak memohon belas kasihan dan juga tidak menjelek-jelekan Tianxin. Dia hanya menunggu jawaban dari masternya. Sein tidak mengerti pikiran masternya. Apakah masternya bermaksud menyiksa Ye Tianxin dan membuat hidupnya seperti neraka? Atau apakah dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menghukumnya dengan keras? Jika itu yang pertama, tidak ada kebaikan yang akan keluar darinya memohon belas kasihan atas namanya. Jika itu yang terakhir, mungkin masih ada harapan yang tersisa. Karena dia tidak yakin dengan niat masternya, dia tidak berani bertindak sembarangan. Luzhou yang membelakangi Sein menanyakan, apakah Tianxin telah memikirkan kesalahannya? Sein ragu-ragu, terjebak dalam dilema. Dia sering mengunjungi Tianxin di gua refleksi. Keras kepalanya, telah melebihi harapannya. Dia tidak pernah sekalipun merenungkan tindakannya. Luzhou menggelengkan kepalanya. Dia mencari ingatannya untuk informasi tentang Tianxin. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia tidak mengambil keputusan secara instan. Sebagai gantinya, dia meninggalkan Evil Sky Pavilion dengan tangan di belakang punggungnya. Yuan Er meminta untuk Sein bangkit, karena master mereka akan membantu. Sein bergumam bahagia namun ia tidak menampakkannya. Di atas gunung, jalan menuju gua refleksi, Luzhou melihat para kultivator wanita dari Moon Palace berkumpul bersama saat mereka menyiapkan tandu.
Mereka berlutut serempak begitu dia muncul. Dia mengabaikan mereka dan berjalan ke gua refleksi. Yang lain tidak punya pilihan selain mengikuti Luzo. Ketika kultivator wanita dari Moon Palace melihat Luzo dan yang lainnya pergi ke gua refleksi, mereka berlutut lagi dan memohon belas kasihan. Tanpa menunggu Luzo menegur mereka, Sein berbicara dengan suaranya yang dalam. Untuk mereka jangan membuat masalah. 3 atau 4 dari mereka tinggal, dan yang lainnya bisa kembali tugas masing-masing. Sein ingin memberitahu mereka untuk pergi, tetapi dia tidak berpikir itu pantas baginya untuk kehilangan kesabaran ketika masternya ada di sana. Luzo berjalan ke gua refleksi, dan Yuan mengikuti dari belakang. Zhou Yue yang melihat Luzo tiba segera berlutut menyapanya. Luzo melambaikan tangannya sebagai balasan sebelum berjalan ke sudut lain gua. Dia melihat Tianxin bersandar di dinding es. Luzo hanya mengerutkan kening. Dia tidak tampak terkejut. Dia tenang seolah-olah dia tahu hari ini akan datang. Faktanya, Luzo lebih terkejut ketika dia bertemu Tianxin untuk pertama kalinya. Namun karena keadaan saat itu, dia tidak punya waktu untuk merenungkan masalah ini. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia merasa Tianxin murni dan tidak ternoda. Dia memiliki prinsip dan tidak dapat rusak meskipun dia dibesarkan di lumpur. Lebih penting lagi, dashboard sistem menampilkan pemberitahuan yang sama sekali berbeda, yang mana memunculkan ras, Bai atau White Tribe. Basis kultivasinya Nation Divinity Tribulation telah dihancurkan, dan tingkat kebenciannya kepada Luzo adalah 40%. Melihat tingkat kebencian yang telah menurun membuat Luzo sedikit heran. Tapi yang lebih penting menurut Luzo adalah ras dari Tianxin. Luzo telah memperhatikan ini selama pertempuran pertama mereka. Dia tahu orang-orang Bai Nation memiliki kulit putih dan rambut putih. Mereka seperti batu giok putih. Namun hanya itu yang dia tahu tentangnya, karena dia tidak memiliki ingatan tentang Tianxin. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengurungnya di gua refleksi. Sein yang masih terlihat khawatir memanggil masternya. Namun Luzo meminta untuk Sein tetap tenang. Tianxin tidak akan binasa. Ia memerintahkan untuk membawa Tianxin ke pavilion selatan. Ia memiliki pertanyaan untuk Tianxin. Sein segera mengangguk. Dia dengan cepat memanggil 2 kultivator wanita dari Moon Palace untuk membawa Tianxin keluar. Zhou Yue yang ditinggalkan sendirian dalam gua. Luzo melirik dahi Zhou Yue yang masih memiliki tanda teratai. Dia segera memanggil Zhou Yue. Dengan segera Zhou Yue menanggapi panggilan masternya. Luzo mengatakan bahwa ini adalah Evil Sky Pavilion. Ini juga satu-satunya tempat di mana Zhou Yue bisa tetap hidup. Pembatasan sihir yang tertanam pada Zhou Yue ini tidak hanya menyegel basis kultivasinya. Itu juga akan mengungkap keberadaan Zhou Yue. Zhou Yue memohon untuk membantunya menghilangkan larangan sihir yang tertanam pada dirinya. Luzo tidak menjawab tapi memberikan pertanyaan lain pada Zhou Yue. Apakah Zhou Yue pikir ia bisa menghilangkan larangan sihir itu? Zhou Yue memikirkannya sebelum menjawab, ia tidak tahu. Luzo mengatakan bahwa ketika Zhou Yue sudah menyelesaikan pemikirannya dan menyesal, mereka akan berbicara lebih banyak tentang sihir. Itu adalah kata-kata Luzo sebelum dia pergi. Dia melihat bahwa kesetiaan Zhou Yue hanya sekitar 30. Itu jauh dari cukup. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Luzo berurusan dengan ilmu sihir. Akan lebih mudah baginya untuk menghabisi seseorang. Kartu serangan mematikan akan berhasil, namun kartu item tidak dapat digunakan untuk membatalkan mantra sihir. Karena dia masih tidak yakin tentang Zhou Yue, yang terbaik adalah meninggalkannya di gua refleksi untuk saat ini. Setelah meninggalkan gua refleksi, Luzo berjalan ke pavilion selatan. Disinilah 9 muridnya pernah tinggal. Yuan dan Xi Yin dengan cepat menyusul Luzo. Duan Musang menyeret rantai saat dia berjalan, tapi rantai itu sepertinya tidak menghalangi kecepatannya. Sepertinya lukanya hampir sembuh total. Dia menanyakan pada Xi Yin bagaimana kabar Tianxin. Xi Yin terlihat lesu mengatakan ia tidak tahu. Duan Musang mengerutkan kening dan bertanya, apakah yang sedang terjadi? Dengan kata lain, dia bertanya tentang apa yang sedang terjadi antara Luzo dan Tianxin. Xi Yin menghela nafas mengatakan bahwa yang ia tahu adalah Tianxin dibawa kembali dari desa Fish Dragon di selatan Sungai Gretian. Sejak saat itu dia tinggal di gunung.
Sein tidak berani membocorkan banyak informasi tentang Luzhou. Dia bergidik hanya memikirkan konsekuensi dari berbicara terlalu banyak. Pansong menimpali. Selatan Sungai Gretian, itu wilayah Yun, Tian, dan Luo. Begitu tiga sekte disebutkan, suasana mencekik tampaknya turun di tempat itu. Namun Yuan Er jelas tidak memperhatikan suasana yang aneh. Dia berkata dengan bingung, ia tidak mengerti. Sein mengatakan dengan nada pelan, bahwa semua tanah di bawah langit adalah milik Yang Mulia Raja. Beberapa tahun yang lalu, ada suku lain di dekat sungai Measure Heaven. Mereka terus-menerus berkelahi dengan para kultivator. Tidak lama setelah Master membawa Tianxin kembali, desa Face Dragon menghilang. Duan Musang mengerutkan kening tampak terkejut. Apakah Master adalah? Namun kata-kata Duan Musang dihentikan oleh Sein. Begitu Sein memdiamkan Duan Musang, sebuah suara berat terdengar dari ruangan itu. Apakah mereka sudah cukup mengatakannya? Suara dalam Luzhou mengatakan bahwa hukuman mereka adalah saling bogem satu sama lain 30 kali dan renungkan diri mereka di dalam gua refleksi selama 3 hari. Sein dan Duan Musang segera memberi hormat. Sein mengatakan bahwa mereka siap menerima hukuman. Tapi dalam hatinya bergumam, memang daripada takut melawan orang yang seperti dewa, lebih menakutkan memiliki teman yang tidak pintar sama sekali. Di dalam ruangan, Luzhou bergumam bahwa Tianxin telah sadar kembali setelah meninggalkan gua refleksi, karena basis kultivasinya telah dinonaktifkan. Dia tidak dapat menyembuhkan lukanya. Dia melakukannya dengan baik karena bisa bertahan sampai sekarang. Dia membuka matanya dengan linglung. Ruangan itu cukup tenang. Begitu dia melihat Luzhou, dia secara naluriah mundur. Luzhou juga terkejut karenanya, dan segera duduk di bangku di sudut ruangan. Tianxin memanggil Luzhou dengan sebutan Master. Mendengar itu ekspresi Luzhou dingin saat dia menggelengkan kepalanya mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki murid seperti Tianxin. Tianxin secara naluriah memanggil Luzhou dengan sebutan Master. Dia menyadari bahwa dia telah salah bicara begitu dia mendengar kata-kata Luzhou. Dia menatapnya dengan keras kepala mengatakan, ia pantas berada dalam kondisi seperti ini. Luzhou membenarkannya. Tianxin terdiam. Dia tidak tahu bagaimana dia harus bereaksi. Dia tidak berani membalas dengan bahasa yang lebih kuat. Takut dia akan menyeret saudara perempuannya dari Moon Palace ke dalam masalahnya. Ruangan itu sunyi senyap untuk beberapa saat. Ketika Tianxin mengingat apa yang dikatakan Sein di dalam gua, dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Karena Luzhou mampu memusnahkan seluruh desa Fish Dragon, mengapa tidak menghabisi dirinya juga? Sedikit ejekan terdengar dalam suaranya. Luzhou bingung ketika mendengar ini. Lagi pula, dia tidak ingat memusnahkan seluruh desa Fish Dragon. Dia melihat Tianxin menjadi emosional saat dia berbicara. Selain itu, kebenciannya meningkat sedikit dari 40%. Jelas, kebenciannya berasal dari kehancuran desanya. Dia tidak bisa memastikan apakah dirinya memang pelakunya. Namun berdasarkan ingatan yang dimiliki saat ini, Ji Tiando bukanlah tipe yang akan membantai orang yang tidak bersalah. Meskipun dia adalah penjahat paling kuat di dunia, sangat keterlaluan dengan tindakannya dan tegas dan keras terhadap murid-muridnya. Luzhou menghela nafas. Ingatannya yang hilang terbukti menjadi masalah. Ia bergumam, kenapa ia harus kehilangan ingatannya? Apakah ini efek dari transmigrasi? Dia tahu tidak ada gunanya memikirkan masalah ini terlalu banyak. Dia hanya bisa bertahan mencari jawaban. Setelah beberapa saat dia menatap Tianxin dan bertanya, apakah Tianxin melihat dirinya menghancurkan desa? Tianxin sedikit terpana, ekspresinya tidak benar. Akhirnya, Tianxin mengatakan itu sama dengan menyaksikan secara pribadi. Luzhou menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang yang paling mengenalnya di bawah langit adalah mereka bersembilan. Apakah ia pernah bertindak secara diam-diam dan menyembunyikannya dari mereka? Tianxin terdiam. Memang, Luzhou adalah penjahat terbesar yang pernah dikenal dunia. Dia nomor 1 di setiap daftar hitam. Apakah dia perlu menyembunyikannya atau menutupi tindakannya? Luzhou memanggil Tianxin, meskipun ia tidak pernah menutupi perbuatan jahatnya di masa lalu. Bukan berarti siapapun bisa memfitnahnya. Luzhou sedikit mengancam. Jika Tianxin berani memfitnahnya,
Luzo tidak melanjutkan kata-katanya. Ia hanya bergegas keluar dari pavilion dengan membanting pintu. Arti Luzo sangat jelas. Dia bukan lagi Ji Tiando yang lama. Meskipun dia melakukan apa yang dia inginkan, dia tidak akan membiarkan siapapun memfitnahnya. Dengan begitu, Luzo menerima pemberitahuan sistem, yang mana ia menerima 100 merit point karena telah mendisiplinkan Tianxin. Luzo segera kembali di Evil Sky Pavilion. Yuan Er mencoba untuk menghibur Luzo dengan memijatnya. Ia meminta untuk Luzo jangan marah. Ia akan menghabisi Tianxin si pengkhianat untuk Luzo. Luzo tidak marah. Sebaliknya dia tenang. Dia bahkan merasa ceria. Paling tidak, ia telah mendapatkan informasi dasar. Ia dengan segera meminta Yuan Er menulis surat untuk ditujukan pada Jiang Ajian. Dengan secepat kilat, Yuan Er pergi dan datang lagi dengan sebuah kuas juga kertas. Luzo mendiktikan kata-kata yang harus ditulis, yang mana minta pada Jiang Ajian untuk menyelidiki insiden di Face Dragon. Ia meminta untuk memberinya kabar itu secepatnya. Setelahnya Luzo pergi menuju ruang rahasia, dan Yuan Er pergi untuk mengirimkan surat. Di luar pavilion, Yuan Er segera terbang menangkap salah satu burung pengantar surat, mengikatkan suratnya dan menendang terbang burung itu lagi. Di dalam ruangan tersembunyi, Luzo bergumam. Awalnya ia berencana untuk melanjutkan membaca Heaven Scroll. Namun ketika dia mengingat bagaimana Brahmasi membuka 8 meridiannya, dia merasa bertentangan. Dia tidak menyangka avatarnya akan membatasi basis kultivasinya. Dia mengira itu adalah hal yang baik bahwa dia dapat langsung membeli avatarnya. Lagi pula, ini berarti dia tidak akan menemui hambatan saat berkultivasi. Banyak kultivator menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba menerobos kemacetan tetapi tidak berhasil. Saat ini, Luzo juga tidak memiliki merit point yang cukup. Itu di angka 210. Ia bingung apa yang bisa ia lakukan dengan merit point yang sedikit itu. Ia tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan undian berhadiah. Undian itu menghabiskan 50 merit point dan mendapatkan hadiah berupa Binding Cage, yang memiliki kemampuan untuk mengekang target. Luzo melanjutkan undiannya 3 kali berturut-turut, dan dia hanya menerima ucapan terima kasih. Pada akhirnya, ia memiliki 10 merit point tersisa, dan 3 poin keberuntungan tambahan. Sama juga, tidak perlu baginya untuk terus mencoba. Luzo mengalihkan perhatiannya ke kartu Binding Cage. Kemungkinannya 30%. Luzo sedikit tidak senang. Bukankah itu terlalu rendah? Dia bisa membayangkan betapa memalukan jika penjahat terhebat di dunia meleset ketika mencoba menangkap targetnya. Luzo membuka antarmuka Heaven Scroll dan bersiap untuk mempelajarinya lagi. Dia telah menghubungkan 8 meridian Brahmasinya. Tetapi, itu bukan 8 meridian Brahmasi yang sebenarnya. Yang dia miliki hanyalah saluran air dan bukan sumber air. Avatarnya, Mighty Four Quadrant, telah membatasi asupan primal chi-nya. Selain itu, dia tidak punya cara lain untuk mendapatkan merit point dengan cepat. Dia tidak punya pilihan lain selain mempelajari Heaven Scroll. Setelah beberapa saat, Yuan Er kembali dan memberi kabar bahwa ia telah mengirimkan suratnya. Luzo tidak menjawab. Dia yakin menyerahkan penyelidikan kepada Jiang Ajian. Tiba-tiba, dia mengingat. Dia harus memberi Jiang Ajian 1 atau 2 pedang sebagai hadiah. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mudah menemukan pedang yang tidak kalah dengan pedang ganda pria dan wanita. Luzo melihat sekelilingnya, sebelum matanya tertuju pada pedang yang telah digores oleh Anem sebelumnya. Luzo tiba-tiba melihat sebuah lubang di pedang. Dia terkejut dengan penemuan ini. Ia penasaran apakah ini disebabkan oleh Anem. Dia mengeluarkan pedang dari rak dan memeriksanya. Kualitas pedang itu bagus, meskipun itu adalah senjata biasa-biasa saja. Itu ditempa dari logam yang bagus. Itu tidak akan mudah pecah. Ia semakin penasaran. Apakah Anem begitu kuat? Luzo mengangkat tangan kanannya dan kemudian Anem muncul di tangannya. Dia memegangnya dan menebas pedang tanpa ragu-ragu. Kemudian dia memeriksa Anem dan menemukan itu tidak rusak. Awalnya ia mengira tidak terjadi apapun dengan pedang besar itu. Tetapi kemudian, retakan di pedang itu melebar yang membuat Luzo terkejut. Dia tidak berpikir Anem tidak berguna, tetapi dia tidak berpikir itu sangat kuat juga. Siapa yang tahu,
Anem akan dapat merusak pedang berkualitas tinggi. Dia merasa puas. Anem bukan sampah, itu adalah harta karun. Dia dengan cepat melambaikan tangannya lagi. Dan Anem menghilang setelahnya. Mungkin Anem telah meningkat seiring dengan basis kultivasi Luzo. Tidak peduli berapa lemah 8 meridian Brahmasi, mereka masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan ranah Sense Condensing. Mood Luzo kembali membaik dan ia segera mencari pedang lain untuk diberikan kepada Jiang Ajian. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Muridku Adalah Penjahat part ke-32. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.